Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurholis, Sarjana Pendidikan Islam. Saya sebagai guru mata pelajaran fikih di kelas 12 Madrasah Aliyah Al Hasaniyah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan uh, batch 1 Kemenak tahun 2025 yang ditempatkan di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin akan membuat video praktik pembelajaran guna untuk memenuhi kebutuhan persyaratan di uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini pastinya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat belajar bersama pada materi yaitu kaidah mantuk dan mafhum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Soleh untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin Mas Gatot. Semuanya diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk dulu. Untuk selanjutnya saya akan mengecek kehadiran dari peserta didik. Aan Dwi Cahyono, Elgi Gatot Agustin, Istifan Harina Falsa. Alhamdulillah ini semuanya hadir ya. Masuk. Semoga untuk selanjutnya juga bisa hadir setiap hari. Semoga diberikan kesehatan terus. Ini platform pembelajaran sampai pada sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita ingat-ingat dulu materi yang kemarin, yaitu masalah kaidah dzahir dan takwil. Kaidah dzahir dan takwil. Tentunya kalian masih ingat semua masalah yang berkaitan dengan dilalatul alfaz. Dilalatul alfaz. Nah, pada sekarang ini saya akan memberi pertanyaan dulu
menguji, mengasesmen kalian sebatas mana kalian memahami apa materi pada pagi hari ini. Yang pertama, berarti dengarkan ketika membaca atau mendengar ayat Al-Quran dan hadis, apakah semua makna yang kita pahami tertulis secara eksplisit? Artinya ketika kalian mendengar ayat Al-Quran, ketika kalian membaca Al-Quran, apakah semua makna yang kita pahami tertulis langsung sesuai lafadznya? Bukan kan? Pastinya bukan. Karena makna-makna yang ada di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali, sehingga kalau ditulis semua dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak akan muat. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita memahami makna yang tidak tertulis, yang tidak ditulis dalam Al-Quran secara ceplos. Misalnya, kita memukul kedua orang tua. Itu kalian cari di Al-Quran, kalian cari di hadis, nggak akan ketemu. Bagaimana hukumnya memukul kedua orang tua? Nggak akan ketemu. Maka dari itu, memukul kedua orang tua ini adalah makna yang tersirat, makna yang dipaham dari dalil-dalil yang sudah jelas. Nanti yang kita akan pelajari. Mengapa pemahaman makna tersurat dan tersirat dalam dalil penting dalam menetapkan hukum Islam? Karena kita ini hidup di zaman modern, zaman yang semakin maju, maka kita perlu mengetahui apa itu kaidah mafhum dan apa itu mafhum. Jadi apa tadi? Sebelum nanti saya jelaskan, silakan dilihat dulu di layar proyektor. Ini judulnya kaidah mantos dan mafhum. Mantos dan mafhum. Tujuan pembelajaran ini nanti peserta didik ini yang nanti menjadi tujuannya kita mempelajari kaidah mantuk dan mafhum. Itu tujuannya ini. Yang pertama, peserta didik mampu menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuk dan mafhum. Kalian harus bisa menghayati. Menghayati berarti pakai hati. Menghayati kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah mantuk dan mafhum. Yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan sikap tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah mantuk dan mafhum. Yang kedua ini tentang pengamalan. Setelah kita menghayati kebenaran, kita harus bisa mengamalkan, mempraktekkan sikap tanggung jawab dan mafhum. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kaidah mantuk dan mafhum. Menganalisis, ya, nanti saya berikan lembar kerja, ada di situ ada tugas soal, nanti dianalisis ini kaidah mantuknya, kaidah mafhumnya. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah mantuk dan mafhum. Setelah kalian mengerjakan tugas tadi, kemudian presentasi menyajikan hasil analisis per kelompok. Jadi dibuatkan per kelompok. Sebelum masuk di materi, saya akan memberikan gambaran dulu. Persoalan hukum syariat itu telah menjadi topik yang sangat penting untuk dikaji. Hukum syariat itu apa? Topik yang penting untuk dikaji dalam disiplin ilmu fikih. Nah, kita sehari-hari itu apa?
semua dibahas dalam ilmu keseharian kita. Keseharian kita itu dibahas dalam disiplin ilmu fikih, mulai dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi ya. Itu semua dibahas dalam ilmu ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi objek dari kajian ini. Sumbernya fikih, sumbernya ilmu fikih itu kan dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan dari yang lain. Kemudian untuk memahami sebuah hukum dan paham untuk memahami sebuah hukum maka perlu adanya pemahaman tersirat dan tersurat. Tersirat ini mafhum, tersurat itu mantuk dari harus memahami lafaz-lafaz Al-Quran, memahami lafaz-lafaz hadis dan makna yang disimpan di dalamnya. Dan pemahaman tersebut dapat dikaji melalui kaidah mantuk dan mafhum. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kalian bisa tepuk semangat ya, semangat bisa nggak? Yang bisa apa? Tepuk apa? Yang pramuka biasanya. Ayo lah, Ben, saya pramuka. Yang itu pramuka siapa? Coba tangannya angkat di atas ini, tangannya angkat di atas. SBD. Kemudian yang satu digenggam, yang satu digenggam. Kemudian diganti ya, seperti itu. Supaya otak kanan dan kiri kita bisa berjalan dengan baik. Ini 6 kotak. Tidak ngantuk kalau gambaran. Kemudian yang satunya lagi ini sama gini. Nanti gantian bisa nggak? Gantian. Sini. Bisa nggak? Bisa. Nah ini untuk melatih otak kiri, otak kanan atau kiri. Boleh. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, yang satu membuat angka 0, yang satu membuat angka genap. Bisa ya? Kalau dibalik malah diam. Pemanasan saja ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Yang pertama yaitu mantuk. Mantuk itu suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Seperti contoh, wa'ahawallahul bai'a wa harramar. Ini secara ceplos menjelaskan bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli. Al-bai' kan jual beli. Mengharamkan riba. Ini berarti ceplos. Kalau disebutkan secara langsung pada lafaznya sesuai makna lafaz ini, itu namanya mantuk. Mantuk itu artinya mengungkapkan yang diucapkan. Makna yang ditunjukkan lafaz menurut ucapan tersebut. Makanya cukup ini nanti saya kasih membaca kerja, sudah silakan. Kelompok ya silakan membuat kelompok 4 orang ya. Jadi ada 3 kelompok saja. Langsung dari kerjaan ini dari kalau 25. Orang yang mana dari kelompok untuk
kelompok pertama nanti ditulis nama kelompoknya apa gitu ya. Ini kelompok apa? Namanya salah satu kelompok apa? Kelompok Miftah gitu ya. Kelompok Miftah. Ini kelompok Imam, kelompok Imam. Dan itu kelompok Soleh. Untuk kelompok Miftah ini sumber dari ayat yang artinya dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Nah, kemudian kelompok Soleh pada kambing yang digembalakan di rumput bebas, di padang rumput bebas terdapat zakat. Yang digembalakan di rumput bebas terdapat zakat, yaitu dianalisis sudah selesai semua ya? Sudah ya? Kelompok kita sudah, Imam sudah, kemudian kelompok Soleh sudah. Sekarang kalian presentasikan, disajikan di depan bersama kelompoknya. Silakan kelompok Soleh. Untuk kelompok yang lain, silakan didengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Ayo dimulai. Salam dulu. Ada kambing yang digembalakan di padang rumput bebas. Semua bentuk hewan ternak seperti sapi, unta, kambing yang digembalakan ini juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya sudah maju dari per kelompok Soleh sudah dulu, kelompok Imam dan kelompok kita sudah bagus performanya, bisa mempresentasikan, bisa menyajikan hasil analisis dengan baik. Kemudian saya akan menyimpulkan dari beberapa analisis per kelompok tadi, yaitu berkaitan tentang ayat Al-Quran ya, dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Quran yang bunyinya wala taqul lahum uffin, dan janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua. Ini kalau dianalisis, kenapa untuk berkata itu tidak diperbolehkan kepada orang tua? Karena bisa menyakiti. Kalau dari alasannya kenapa? Karena bisa menyakiti dua orang. Oleh karena itu dari sisi mafhumnya, dari sisi pemahamannya, apapun bentuknya perilaku yang bisa menyakiti kedua orang tua ini tidak diperbolehkan. Kemudian begitu juga kasus yang kedua tadi pada hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya pada kambing yang digembalakan terdapat zakat. Artinya setiap hewan ternak yang sudah memenuhi syarat ini wajib dikeluarkan zakat. Seperti kambing, sapi, unta, meskipun tidak disebutkan langsung, jadi ada mafhum. Nah ini kesimpulan ambil dari materi pada pagi hari ini. Kalian sudah bekerja
ada kelompok dengan bagus. Saya harapkan nanti berikutnya bisa lebih bagus lagi. Mungkin ada pertanyaan yang belum paham. Sudah cukup ya? Untuk materi berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita tutup materi pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.